Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosida akan menyampaikan hasil review artikel jurnal saya mengenai isu-isu yang terjadi di wilayah Papua-Peru. Pada isu yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan ternak sapi mandiri dalam pemeliharaan, yaitu khususnya pada pemenuhan pakan. Untuk yang pertama yaitu saya mengambil dari jurnal Gajis Panggasa pada tahun 2017 volume 5 halaman 117 sampai dengan 128 yang dipublish dari Jurnal Pertanian Terpadu dengan judul Model Usaha Ternak Integrasi Sawit Ternak Sapi Potong di P4S Cahaya Purnama, Kecamatan Bangalon, Kabupaten Kutai Timur. Pada pembahasan dari jurnal yang pertama yaitu pola pemeliharaan dari sapi potong yang ada di P4S Cahaya Purnama terdapat sebanyak 80 ekor sapi Bali, 1 ekor pejantan, 25 ekor betina dewasa, dan juga 54 pedet. Pada pola usaha yang dilakukan antara lain terdapat pengembang-biakan yaitu dari sapi Bali, pengembangan kebun HMT dari budidaya hijauan ternak, pengolahan limbah menjadi biogas dan juga dan kompos komersil serta pemotongan dan juga pengolahan karkas. Dalam penelitian ini memanfaatkan beberapa tanaman yaitu dari daun, pelepah, dan juga buncis sawit sebagai bahan pakan ternak. Pemberian pakan yang dapat dilakukan dengan cara pengembalaan dan juga pemberian pakan ketika ternak masuk dalam kandang. Penggembalaan juga dilakukan mulai dari pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah hingga 8 pagi di saat cuaca cerah. Dari pemberian air minum dari penelitian ini dilakukan secara ad libitum, yaitu dengan persediaan air secara terus-menerus agar peternak tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan. Sebelum adanya pemberian pakan harus dilakukan sanitasi terlebih dahulu supaya apakah makanan yang telah diberikan sudah sesuai dari usaha dari ternak sapinya. Untuk jurnal yang kedua yaitu saya mengambil dari Rokadi Tawa pada tahun 2018 volume 20 halaman 45 sampai dengan 58 dengan media publish yaitu jurnal ilmu sosial dan juga humaniora dengan judul analisis pengembangbiakan sapi potong pola kemitraan antara korporasi dengan adanya peternak rakyat. Pembahasan pada jurnal ini yaitu mengenai jenis usaha ternak sapi potong yang terdiri atas kegiatan usaha pembibitan, pembiakan, pembesaran, dan juga pengemukan. Pada dasarnya, kegiatan usaha ini melalui beberapa tahap pemeliharaan, yaitu yang pertama pemeliharaan sapi indukan siap kawin sampai dengan bunting. Yang kedua ada pemeliharaan sapi indukan bunting sampai dengan melahirkan. Yang ketiga ada pemeliharaan sapi indukan dan pedet menyusui sampai dengan penyapian. Yang keempat ada pembesaran anak sapi lepas sapi sampai dengan bakalan atau calon indukan, dan yang terakhir ada pengemukan sapi bakalan atau jantan sampai dengan sapi potong. Dari kelima tahapan tersebut, pada tahapan pengemukan sapi bakalan merupakan bisnis yang paling banyak dilakukan oleh peternak pelaku usaha karena lebih menguntungkan. Perhatian yang harus dilakukan atau diperhatikan dari usaha ini menurut penelitian ini yaitu dengan dalam korporasi pakan yang harus terpenuhi. Bahan pakan harus terpenuhi, mempunyai harga yang layak, dan juga diusahakan jangan bersaing dengan kebutuhan manusia yang sangat utama. Bahan pakan harus dapat diganti oleh bahan pakan lain yang kandungan zat-zatnya makanannya hampir sama. Bahan pakan yang tidak mengandung racun dan juga tidak dipalsukan atau tidak menampakkan perbedaan warna, bau, atau rasa dari keadaan normalnya. Sehingga dari isu yang pertama kita dapat mengetahui terdapat dua metode yang dapat dilakukan dari pemenuhan pakannya, yaitu yang pertama dengan
dengan cara ad libitum, yaitu dari pemenuhan minuman yang tersebut supaya ternak tidak mengalami dehidrasi, dan yang kedua yaitu dengan melakukan adanya pemenuhan pakan selain pakan hijauan yang ketika di musim kemarau tidak terpenuhi, yaitu dari segi korporasi. Untuk isu yang kedua yaitu mengenai kelayakan usaha ternak sapi. Saya mengambil dari jurnal Fathurrahman et al. Pada tahun 2020, yaitu dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Pakan Konsentrat di Korporasi Sapi Potong Kabupaten Subang. Pembahasan dari penelitian ini yaitu biaya dalam produk pakan konsentrat terdiri dari biaya investasi, biaya operasional. Biaya investasi terdiri dari biaya peralatan dan juga mesin yang digunakan di mana bertujuan untuk mendukung usaha konsentrat. Selain itu, hasil percobaan di 10 kelompok yang memiliki peralatan pembuatan konsentrat diperoleh data bahwa kelompok usaha pakan konsentrat mampu memproduksi rata-rata 300 kilo pakan konsentrat per hari dari kapasitas produksi maksimal 1 ton. Dari produksi 300 kilo pakan konsentrat per hari menghasilkan 12 kemasan pakan ternak konsentrat per harinya. Dalam satu kemasan diisi dengan 25 kilo dengan harga pokok produksi yaitu Rp1.415 per kilo atau Rp35.375 per kemasan dengan harga jual Rp45.000 per kemasan, atau dengan kata lain, margin dari profit yang diperoleh adalah 27,2%. Lama dari operasional dalam 1 tahun rata-rata sebanyak 210. Dari hasil-hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan tersebut dapat terjadi dari berbagai faktor ketidakpastian yang dapat mengaruhi usaha pakan konsentrat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain terdapat dari meningkatnya harga bahan baku dan juga turunnya harga produk. Dari analisis sensitivitas produk pakan konsentrat dilakukan 3 skenario, yaitu skenario yang pertama yaitu kenaikan harga yang dipengaruhi produksi sedangkan pendapatannya tetap. Skenario yang kedua, harga yang mempengaruhi produksi tetap namun pendapatannya turun, dan untuk skenario yang ketiga yaitu harga yang mempengaruhi produksinya naik dan juga pendapatannya turun. Untuk jurnal yang kedua, saya mengambil dari Kari Ferawati Marta et al. Pada tahun 2019 dengan judul Kelayakan Usaha Ternak Sapi Potong di Desa Wainital, Kabupaten Seram Barat, Provinsi. Pada pembahasan kali ini diperoleh bahwa usaha ternak sapi potong dapat dilakukan oleh petani atau peternak di Desa Waimisal memiliki pendapatan yang cukup besar, yaitu dengan rata-rata Rp55.732.580 per 3 tahunnya. Dari usaha ternak sapi potong yang layak secara finansial dengan nilai RT dan GBC masing-masing 3,9 dan 2,9, dan dapat diartikan bahwa dari Rp1 biaya yang dikorbankan, maka petani dapat memperoleh penerimaan tersebut dan juga pendapatannya masing-masing mendekati Rp4 dan Rp3. Dari strategi untuk pengembangan usaha ternak sapi potong adalah satu, yaitu dengan memperbanyak jumlah peternak sapi potongnya dengan meningkatkan perawatan terhadap ternak, meningkatkan produksi dan juga mutu ternak untuk menjaga kestabilan harga dan juga permintaan ternak sapi potong tetap stabil dan juga tinggi. Untuk isu yang ketiga yaitu adanya pencegahan pemotongan sapi di usia produktif. Penelitian pertama yaitu dari Prianti Atin et al. Pada tahun 2017, yaitu dengan judul Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif Melalui Tata Kelola Lembaga Korporasi Perusahaan Daerah. Dari pembahasan diperoleh bahwa berdasarkan penelitian dapat diketahui hasil jumlah pemotongan sapi produksi dari periode 2010 sampai dengan 2015. Pemotongan ternak sapi dilakukan di 4 wilayah yaitu di NTT, NTB, Bali, dan juga Sulawesi Selatan secara berturut-turut memiliki laju pertumbuhan setiap tahunnya yaitu 10,30, 1,63, min 1,23, dan juga 11,71.
dari berbagai peraturan yang dimana bertujuan untuk melarang adanya pemotongan ternak sapi dan juga kerbau betina di usia produktif, dilakukan sebuah peraturan-peraturan dari, yaitu yang pertama peraturan Menteri Pertanian nomor 35 garing Permentan garing OT titik 140 garing 7 garing 2011 tentang pengendalian ternak ruminansia betina produktif. Selain itu, pada tingkat daerah terdapat peraturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Garing 2003 tentang pengeluaran ternak potong sapi Bali. Dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif di Nusa Tenggara Barat. Namun dari adanya peraturan-peraturan tersebut belum adanya ada implementasi di lapang. Hal tersebut belum berlangsung dengan baik sehingga tingkat pemotongan ternak sapi dan juga kerbau betina produktif masih terus berjalan secara masif. Untuk upaya menjaga tingkat stabilitas populasi ternak potong, diperlukan suatu penerapan teknologi pakan dapat dikembangkan di tingkat peternak yang dimana diharapkan dapat menjamin kecukupan pakan sepanjang tahunnya. Penyediaan air menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk mendukung suatu peningkatan produktivitas ternak utama di wilayah NTT. Upaya dapat dilakukan yaitu dengan adanya pembuatan embung maupun pemanfaatan sumber air dalam atau groundwater yang perlu dijaga suatu kemungkinannya dan juga harus dapat segera direalisasikan. Permasalahan sosial lainnya yang terdapat atau terjadi di wilayah timur Indonesia harus segera ditangani dengan serius melalui kearifan lokal sehingga tidak adanya suatu gangguan dari kehidupan masyarakat peternak. Untuk jurnal yang kedua yaitu dari Rusdiana et al. Pada tahun 2016 mengenai analisis ekonomi usaha ternak sapi potong yang berbasis agroekosistem di Indonesia. Dari diperoleh pembahasan dan penelitian yang kedua ini yaitu usaha pemeliharaan ternak sapi dengan sistem gaduhan berimplikasi pada beban pengembalian oleh peternak gaduhan dan juga berdasarkan analisis dengan pendekatan bunga majemuk yang diperoleh beban bunga modal yang harus ditanggung peternak mengganti sekitar 22,65% yang sesuai dengan jumlah dan juga harga ternak sapinya. Biaya produksi dalam usaha peternak dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi tetap dan juga biaya produksi variabel. Biaya produksi tetap di sini adalah antara lain terdapat gaji pegawai, bulanan pengusutan, bunga atas modal, pajak bumi dan juga bangunan lainnya. Potensi ketersediaan hijauan pakan ternak dari berbagai sumber dengan rataan produksi bahan kering sekitar 28,42 ton per hektar per tahun dan juga jumlah produksi tahun bahan kering yaitu sekitar 58.233 ton. Potensi dari adanya hal ini belum termasuk dari potensi hijauan pakan ternak lainnya, seperti adanya lahan perkebunan, lahan kehutanan, dan juga sebagainya. Cukup sekian review dari jurnal mengenai isu-isu yang terjadi di wilayah Pakuan Baru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.